وصحبه ومن وفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: Enggak, tapi tujuan kita hadir di sini bukan sekedar pengen lihat kamu Zamil, pengen dengerin suara langsung, bukan sekedar itu. Kita berkumpul di sini mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siapa-siapa, karena
kita semua di sini nggak ada bedanya ya. Kita punya kelebihan, punya kekurangan, punya aib dosa yang ditutupi, yang dijaga, yang disembunyikan sama Allah. Yang kalau itu terbuka mungkin nggak ada yang respect, bakal unfollow berjamaah kalau memang kebetulan public figure kan ya. Jadi biasa-biasa aja. Saya kenapa ngomong gini di awal supaya nanti pas pulang saya lebih aman. Dikejar-kejar minta foto. Karena tujuan utama kesini kan hadir majelis ilmu, mudah-mudahan iman kita tercas kembali ya, dapat ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar jadi wawasan tapi bisa kita amalkan, kan itu yang paling penting. Bukan tujuan utama pokoknya nanti harus dapat selfie bareng kamu selfie. Terus kalau udah dapat sini selfie dulu biar saya pulang, kan itu tujuannya, supaya nanti nggak kecewa juga, nggak kecil hati juga kalau emang nggak kebagian. Bagian ini di hadapan saya nih emak-emak semuanya, ini ikut istri saya nggak ikut gitu ya. Maksudnya biasanya saya kalau diajak foto sama ibu-ibu atau perempuan, saya agak kurang nyaman sebenarnya kalau nggak ditemenin sama istri gitu ya. Itu aja. Ini klarifikasi di awal ya. Atensi gitu. Baik, ayah muda, teman-teman semuanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa duduk di sini dengan wasilah Al-Qur'an, berkah Al-Qur'an. Bukan karena saya seorang arsitek, bukan karena saya seorang public figure, dan bukan juga karena saya ini seorang ahlul Quran, hafiz Quran. Dan saya masih jauh dari kata itu semua. Tapi memang wasilah kita bertemu di sini adalah Al-Quran. Walaupun saya belum merasa jadi ahlul Quran loh ya. Maksudnya ahlul Quran itu kan makom yang sangat tinggi untuk kita raih. Makanya ikhtiarnya, perjuangannya, prosesnya itu seumur hidup. Adik-adik kita yang mulai belajar Quran, hafal Quran, dapat 1 juz, 2 juz, bahkan sudah rampung 30 juz. Apakah udah langsung kita sebut hafiz? Mungkin manusia bisa memanggil seperti itu, tapi yang paling tahu bagaimana kedekatan kita dengan Quran. Apakah pas di akhirat nanti kita diakuin sahabatnya Quran enggak? Itu ya Allah yang paling tahu. Karena Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan pertolongan syafaat kepada sahabatnya ketika di dunia. Namanya sahabat lebih dari sekedar teman, akrab gitu ya, tahu gitu karena saling curhat, saling cerita. Jadi gimana kita kalau ada masalah hidup nyari solusinya di Quran atau enggak, curhatnya sama Allah lewat kalamullah atau enggak, biar temu jalan keluarnya. Nah, jadi seakrab apa, sedekat apa, benar nggak kita diakuin sahabat sama Quran? Jangan-jangan kita ngaku-ngaku, saya sahabatnya Quran itu. Kata Quran ngaku-ngaku gitu. Aku jarang disentuh, cuma disimpan rapi, di-download jadi aplikasi, tapi jarang dibuka, jarang dibaca, giliran WhatsApp, sosial media, di-scroll terus sampai habis kuota. Gitu. Jadi benar nggak nih kita sahabat Quran? Makanya menjadi ahlul Quran itu prosesnya seumur hidup. Nggak ada kenal kata nanti. Yang sudah hafal Quran harus terus murajaah. Yang sudah mungkin masih harus tadabbur, belajar tafsir supaya paham, supaya ngerti, supaya bisa diamalkan dalam kehidupan. Dan mengamalkan Quran itu bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Ada 6.000-an lebih ayat Quran. Sejauh mana yang sampai ke hati? Sejauh mana yang sudah kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi makanya sebagai manusia, karena manusia ini kan al-insan, ada banyak bahasa yang Allah pilih ya, kata yang Allah pilih untuk mendeskripsikan manusia. Ada anas, ada bashar, ada bani adam. Salah satunya adalah ada kata al-insan. Insan itu artinya manusia. Manusia sebagai makhluk yang mudah lupa. Kenapa? Karena satu akar kata dengan kata nasian. Nasian dalam bahasa Arab artinya lupa. Sering dibercandain sama orang Arab kan, kita ini orang Indonesia, kata mereka, akal tuh nasi kathiran, nasi itu. Kalian orang Indonesia kebanyakan makan nasi, makanya sering lupa. Karena nasi itu nasian, artinya lupa. Itulah kenapa kita sering ingat mengingatkan. Ketika saya dikasih amanah untuk sharing tausiah, siapa saya? Gitu ya. Bukan berarti saya yang paling berilmu, saya yang paling baik amalannya, saya yang paling bagus hafalannya, saya yang paling fasih bacaannya, saya yang paling keren imannya, takwanya, enggak gitu. Saya lagi dapat amanah aja. Sebenarnya ketika saya sharing sama ayah bunda bapak ibu, saya juga nggak percaya ini cuma dari lisan saya. Kadang-kadang saya suka nggak percaya ketika di awal saya berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Rabbi
syrah li sadri, Allah lapangkanlah bagiku dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan bagiku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, angkat kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka mudah mengerti perkataanku. Itu adalah doa Nabi Musa alaihissalam ketika mau dakwah ketemu Fir'aun, orang yang paling jahat yang pernah ada di dunia, yang paling durhaka sama Allah sampai ngaku-ngaku Tuhan. Nabi Musa doa begitu. Saya kadang-kadang nggak percaya, saya bukan orang yang jago public speaking, ayah bunda, bapak ibu, saya nggak pernah ikut kursus bagaimana menjadi seorang orator, seorang speaker yang bisa memikat hati banyak orang, yang bisa. Saya nggak pernah ikutan yang gitu-gituan. Tapi entah kenapa, kalau di awal sebelum saya ceramah baca doa itu, ada aja itu yang keluar, Allah mudahkan itu. Dan kadang-kadang saya berpikir, ini saya ucapkan ya Allah, saya juga belum sempurna ngamalinnya, saya jadi takut gitu. Karena Allah bilang di Quran surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna hadza taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemarahan, kebencian di sisi Allah mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Jadi sebenarnya ayat ini bukan melarang kita untuk dakwah, karena Nabi bilang balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi kita, karena semua kita adalah da'i, kun da'iyan qabla an tuqulu kulla syai'. Jadilah kalian da'i sebelum kalian jadi apapun. Da'i itu orang yang berdakwah. Dakwah itu ngajak orang ke jalan Allah, dan enggak harus lewat ceramah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah, kebijaksanaan, keteladanan, qudwah wal mau'izatil hasanah, dan juga kata-kata kebaikan, nasihat yang bagus, yang baik, yang ahsan. Jadi dakwah itu ada banyak cara, Bapak Ibu, bukan hanya dengan ceramah. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak mungkin tahu ya, kalau di sosial media saya jarang ceramah. Jarang ada konten saya berceramah, kecuali kalau dipotong orang, ini direkam, tahu-tahu diupload, dipotong orang. Tapi kalau di official saya, jarang sekali, nggak ada. Saya di sosial media berdakwah via suara, karena itu yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan ke saya. Sekali lagi, saya ini bukan paling juara internasional. Suara saya ini bukan yang paling bagus. Banyak di luar sana yang lebih keren-keren, yang lebih bagus-bagus variasinya kalau ngaji, gitu kan. Saya bukan yang terbaik, tapi hari ini Allah takdirkan saya jadi influencer, dikenal oleh anak muda sama masyarakat khususnya Indonesia dengan wasilah Quran, dengan wasilah lantunan Al-Quran yang menjadi rekaman di konten di sosial media. Itu amanah saya hari ini. Gimana perjalanannya bisa sampai ke titik ini panjang. Ya kalau minta kepo dengan itu nanti kapan-kapan aja ya. Kapan-kapan aja Bu ya. Nggak harus diceritain sekarang kan ya. Tapi intinya Allah takdirkan saya hari ini dikenal masyarakat bukan dengan wasilah saya sebagai seorang arsitek. Allah izinkan saya bisa keliling dunia bukan gara-gara skill ilmu arsitektur, karena saya kan kuliahnya di ITB ngambil jurusan arsitektur, melainkan dengan wasilah Al-Quran. Walaupun itu bukan parameter kemuliaan, bisa keliling dunia, dapat segala kemudahan, segala macam, kan itu bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah. Karena semua hidup kita di dunia ini kan ujian hakikatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, hidup kita ini ujian. Jangan kira ujian itu sulit doang, susah doang. Senang juga ujian. Kita mengucap alhamdulillah nggak, kita bersyukur nggak, kita pakai nggak nikmat itu dalam rangka ketaatan kepadanya. Kemudian kalau kesulitan, kalau diuji dengan kekurangan, kita sabar atau enggak? Karena dengan begitu Allah gugurkan dosa kita. Kalau Allah uji kita dengan kepayahan, kesusahan, boleh jadi Allah lebih sayang loh sama kita. Karena kebanyakan orang kalau diuji dengan masalah yang rumit, yang pelik, yang sulit, itu lebih gampang ingat Allah daripada diuji dengan kelapangan, kesenangan. Walaupun kayaknya kalau boleh pilih, ya Allah saya diuji dengan kesenangan aja deh. Tapi kan kita nggak bisa memilih takdir. Yang bisa kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Bersyukur, bersabar, itu aja dua kuncinya. Tapi kita harus selalu husnuzon sama Allah. Apapun yang Allah gariskan, Allah takdirkan, itu pasti yang terbaik buat kita. Kalau ternyata kita sulit, ya diuji dengan
penyakit atau urusan dan lain sebagainya, Allah mungkin ingin gugurkan dosa-dosa kita supaya saat kita kembali kepadanya kita udah bersih, kita nggak nanggung lagi siksa kubur, alhamdulillah, azab neraka yang bara apinya diletakkan di telapak kaki mendidih otak, alhamdulillah, kan konsekuensinya gitu ya. Kalau kita masih menanggung dosa, kurang amal untuk menghapusnya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bilang keburukan itu bisa dihapus oleh kebaikan. Nah, kita masuk surga bukan karena amal kita, melainkan karena ridho Allah. Kita beramal soleh untuk menjemput ridho Allah. Tapi kalau timbangan keburukan kita lebih berat daripada timbangan kebaikan, konsekuensinya apa? Kalau amal jariah kita nggak ada, kita udah meninggal. Beruntunglah orang yang berhenti nafasnya, tapi tidak berhenti pahalanya. Makanya kenapa kita harus banyak bersedekah. Sedekahnya jangan tahu-tahu wakaf sekalian, karena itu adalah sedekah jariah. Bangun masjid, bangun panti asuhan dan lain sebagainya yang bisa ngalir terus pahalanya. Atau minimal ganti keran di masjid. Kenapa Bu? Ganti keran. Sudah maksimal? Kata operator udah maksimal suaranya. Suara saya emang begini Bu, mohon maaf ya. Jadi masa harus didobel sih? Jadi mari kita siapkan amalan terbaik kita ya Bapak Ibu, sebelum kita menghadap Allah, karena mau itu nomor cabut bukan nomor urut. Kata Nabi SAW, "A'mal ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Mohon maaf, ini bukan menyindir yang udah kepala 6 ya. Bukan gitu. Karena sekali lagi maut itu nomor cabut bukan nomor urut. Yang muda-muda habis olahraga jebret langsung meninggal banyak. Padahal sehat gitu. Entah gagal jantung, entah ini. Tua juga bukan berarti udah dekat dengan kematian. Banyak juga orang yang masih hidup lebih dari 100 tahun. Itu ada aki-aki di daerah Jawa sana, karena rajin berbagi, rajin sedekah, umur 102 tahun sekarang, saya lupa namanya gitu ya. Masya Allah. Jadi yang paling penting adalah kita siapkan amalan terbaik yang kita rutinkan, yang kita istiqomahkan, supaya nanti saat kita kembali sama Allah dalam keadaan yang terbaik. Husnul khotimah itu bukan dimimpi-mimpikan. Nanti aja ditobat pas sudah mau mati, tahu kapan mati. Makanya kita harus rutinin istiqomah dalam kebaikan itu, supaya pas Allah panggil itu kita lagi berbuat baik. Begitu ya. Alhamdulillah bisa ngumpul di rumah Allah, di majelis ilmu. Ada yang ingatin untuk kebaikan, ingatin untuk dekat ke Al-Quran. Walaupun yang ngomong belum tentu udah yang paling dekat dengan Quran. Boleh jadi yang mendengarkan ini siapa tahu udah lebih istiqomah daripada saya. Siapa tahu kan, karena Allah yang paling tahu amalan kita di sisinya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Allah nggak lihat kayanya, Allah nggak lihat good lookingnya, Allah nggak lihat followersnya, Allah nggak lihat jabatannya. Yang Allah lihat itu takwa. Jadi jangan sampai silau dengan atribut dunia. Bapak Ibu ya, mau milih calon menantu, datang ke rumah, lihat kerjanya di mana, ini udah punya ini, udah punya apa, berani lamaran saya segala macam gitu kan. Lihat takwanya. Itu yang paling penting. Karena gimana ya, kita hidup di zaman materialisme hari ini. Segala sesuatu diukur dengan materi. Belum sukses kalau belum punya ini itu. Udah terpatri di alam bawah sadar kita. Kita sekolah tinggi-tinggi tujuannya apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Benar nggak? Kenapa? Nah, sekolah yang tinggi, masuk ITB kalau perlu. Saya lulusan ITB sekarang. Banyak teman-teman saya lulusan ITB, ada yang sukses karirnya, ada yang biasa-biasa aja. Nggak jaminan, rezeki itu udah diganti sama Allah. Tinggal kita jemput aja, tinggal kita jalani takdir aja. Dan yang masalah kalau kita salah niat, ilmu kok diniati untuk meraih dunia semata, lupa dengan akhirat. Karena itu yang terjadi dengan kita hari ini. Coba mikir Bu, kita sekolah dari kecil, berbagai mata pelajaran kita kuasai, hanya sekedar untuk bisa jawab ujian. Setelah itu kita lupain. Coba tes fisika dulu zaman SMP, masih ingat nggak Bu? Kimia waktu SMA, saya tes ujiannya masih bisa. Itu ilmu kita hari ini.
Dalam Islam jangan benturkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Semuanya penting. Yang ada adalah ilmu fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain itu lebih didahulukan, fardu kifayah kemudian. Kita hari ini udah belajar fardu kifayah, ya kayak saya ini arsitek fardu kifayah. Nggak ada arsitek ini bangun masjid nanti roboh. Atau nggak maksimal, kok masjid kepanasan, kok safnya nggak muat banyak, segala macam, kok kerannya nggak enak buat dulu. Arsitek fardu kifayah. Apalagi tukang listrik, ya, ahli engineer segala macam, teknik sipil, apapun itu ya, dokter, lawyer itu fardu kifayah. Yang fardu ain apa? Fardu ain itu ada 3 kalau kan. Ilmu ma'rifatullah, ya, akidah, tauhid. Kita ilmu mengenal Allah itu pun yang paling penting, iman. Itu fardu ain. Tapi itu skip kayaknya di kurikulum pendidikan kita. Kemudian kedua, ilmu syariah, ya, fikihnya, cara kita beribadah kepada Allah. Dan terakhir yang ketiga itu ilmu tentang jiwa, ilmu tentang hati, atau kalau di ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutnya ilmu tasawuf. Nah, 3 itu ilmu fardu ain, Bapak Ibu. Jangan sampai kita lupa dengan itu, tapi kita udah dorong anak kita untuk belajar ini itu, termasuk menghafal Quran. Karena Quran itu kalau dihafal lafaznya doang, ya. Sementara iman kita belum tumbuh kepada Allah, itu malah bisa berbahaya loh. Kok bisa berbahaya? Oh iya, dulu di zaman Nabi ada satu kelompok namanya Khawarij. Kelompok Khawarij ini memberontak kepada pemerintahan yang sah, kepada pemerintahan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Puncaknya itu di zaman Ali, itu kewalahan negara. Karena munculnya kelompok Khawarij yang beragama itu ekstrim. Mereka punya pemahaman yang menyimpang, padahal ibadahnya luar biasa. Kalau lihat sholat mereka, lihat Quran mereka, kita minder. Saking luar biasanya ibadah mereka. Tapi kata Nabi, mereka meninggalkan keimanannya seperti busur, seperti anak panah meninggalkan busurnya. Dan Nabi juga pernah bilang, orang Khawarij ini yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizuha najrahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Paham nggak maksudnya gimana? Nggak sampai ke hati. Quran hanya di lisan, tidak dipahami dengan benar, apalagi menumbuhkan keimanan di dalam hati. Ini bahaya. Karena di zaman Nabi banyak orang munafik, terutama setelah peristiwa hijrah. Orang munafik itu banyaknya di Madinah dulu. Tahu munafik Bu ya? Imannya pura-pura. Emang orang munafik itu nggak hafal Quran gitu? Emang orang munafik nggak sholat bareng Nabi? Sholatnya di belakang Nabi. Tapi iman mereka pura-pura, iman mereka dusta, dan tempat mereka di kerak neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan Nabi bersabda, "Aktsarul munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan munafik dari golongan umatku itu justru para pembacanya, para pembaca Al-Quran, pelantur Quran, qari'ul Quran, hafizul Quran. Itu ternyata berpotensi jadi munafik. Alhamdulillah. Saya sampaikan ini disclaimer dulu, bukan untuk menghambat semangat kita menghafal Quran, bukan. Bukan juga untuk menghakimi hafal Quran kayak udah alim aja, udah kayak sok suci aja, bukan juga. Jangan salah-salah. Tapi untuk introspeksi diri kita. Kalau Nabi bilang aktsarul munafiqi ummati qurra'uha, berarti banyak dong. Berarti kalau belajar Quran, kalau nggak diawali dengan tazkiyatun nafs, ilmu penyucian jiwa, atau belajar mengenal Allah, keimanannya belum terinstal kuat di dalam hati, bisa berpotensi bahaya. Bahayanya apa? Ngaji supaya disebut qari, supaya disebut hafiz, banyak followers, diundang kemana-mana, dapat dunia, bukan mencari ridho Allah. Itu kan potensinya tuh di situ. Potensi bahayanya gitu ya. Misalnya Quran yang harusnya untuk mengenalkan Allah, untuk menyiarkan agama Allah, malah dipakai untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri segala macam. Itu salah satunya. Atau misalnya Quran hanya sekedar untuk ikut musabaqah. Ikut MTQ, bukan nggak boleh ikut MTQ ya. Walaupun ada istilah di kalangan ulama. Saya termasuk yang meyakini ikut musabaqah boleh-boleh aja untuk syiar agama. Karena hari ini coba lihat, keburukan dikemas lebih keren-keren lagi. Bahkan uang yang digelontorin untuk kemaksiatan, untuk konser-konser musik, perempuan joget-joget, buka aurat gitu kan.
Itu luar biasa. Masa syiar-syiar agama nggak kita dukung? Iya kita dukung, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai setan ngebelokin hijrah kita atau ngebelokin niat kita. Boleh ikut MTQ untuk belajar Quran, nggak boleh belajar Quran sekedar untuk ikut MTQ. Beda nggak? Beda. Kalau dengan ikut MTQ untuk belajar Quran, selesai MTQ-nya makin bertambah ilmu Quran kita, makin bagus amalan kita, makin baik akhlak kita. Tapi kalau belajar Quran untuk ikut MTQ, selesai MTQ-nya, udah bawa pulang pialanya, udah dapat juara, dapat uang tunai, hadiah umroh bahkan, selesai juga belajar Qurannya. Karena hanya sekedar untuk di pentas musabaqah, lancarnya hafalan hanya ketika diujikan. Misalnya kalau cabangnya adalah hifdzul Quran dan seterusnya. Jadi kembali lagi ke niat. Ini yang paling penting karena ini adalah fondasi. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Hadis ini kita semuanya hafal kan? Hafal nggak innamal a'malu binniyat? Kenapa kita bisa hafal? Karena masyhur hadisnya. Kenapa masyhur? Karena ternyata dua ulama besar, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyahnya menempatkan hadis ini paling awal, pembuka kitab. Innamal a'malu binniyat sebenarnya panjang, tapi sepotong itu kita hafal. Hadis Nabi yang dihimpun sama Imam Al-Bukhari itu ratusan ribu jumlahnya, lengkap dengan sanad riwayatnya. Yang di sahih, yang dikumpulin jadi kitab sahih 7 ribuan. Kenapa hadis itu yang dipilih jadi yang pertama? Kenapa bukan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua? Kan itu bagus juga kan? Umuka, ibumu. Kenapa bukan itu? Kenapa bukan hadis yang jihad fisabilillah? Kenapa bukan hadis memuliakan tetangga dan lain sebagainya, atau tentang sholat? Kenapa bukan? Kenapa innamal a'malu binniyat yang paling pertama? Karena memang menjaga hati itu sulit. Ya kita manusia ini makhluk yang lemah. Ya makanya daripada kita puji orang, lebih baik kita doakan sebenarnya, barakallah, supaya mengingatkan dia gitu bahwa karunia yang dia dapat itu dari Allah, kemampuan yang Allah titipkan itu dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan kayak kata motivator hari ini. Kalau kita yakin dengan diri sendiri, kalau kita punya pikiran yang positif, alam bawah sadar kita akan mendorong kita untuk mewujudkan cita-cita kita segala macam, atau semesta akan mendukung gitu. Mana Allahnya? Padahal semuanya terjadi dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, itu New Age movement istilahnya kalau di saya nggak ngerti juga istilah di bidang apa ya. Ya pokoknya itulah, agak membahayakan akidah kita sebenarnya kalau kita ikutin ala-ala motivator. Ayo kita sukses segala macam. Allah sesungguhnya Allah tergantung prasangka hambanya. Jangan salah-salah pakai ini. Itu dalil ini gitu ya. Kalau kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah ampuni kita. Bukan kalau yakin saya yakin Allah akan kayakan saya, maka saya udah berbuat sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah dalam sebuah hadis kudusi. Ini dhanni 'abdi bi, kata Allah. Sesungguhnya aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka dia akan jadi orang kaya, maka Allah akan kasih kekayaan. Keliru. Hati-hati gitu, karena takdir, apalagi urusan rezeki, jodoh, mau, itu kan udah ditentukan semuanya. Cuma masih misteri, tugas kita ikhtiar, selebihnya tawakal. Bukan gara-gara pikiran kita. Masa pikiran kita yang mengubah takdirnya aja yang kita belum tahu kan gitu ya. Hebat banget Bang, hati-hati makanya. Jadi ayah bunda semuanya yang saya Allah SWT luruskan dengan kita. Hadir ke sini cari ridho Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu apa? Berbuat karena Allah, untuk Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ciri ikhlas yang lain apa? Mau sendiri ataupun rame, nggak peduli. Mau dicaci maki ataupun dipuji juga nggak ngaruh. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, itu salah satu ciri ikhlas. Mau lagi rame tetap semangat, mau sendiri nggak ngaruh. Itu ukuran keikhlasan itu, cara ngeceknya itu seperti itu. Makanya harus kita perbaharui terus. Memang sulit. Kadang-kadang misalnya kayak saya ini lagi ngaji gitu ya, Masya Allah, banyak yang dengar, banyak yang senang dengan bacaan. Kadang-kadang setan tuh bisikin, kamu memang keren ngajinya segala macam.
itu harus langsung ditepis. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita berusaha sekuat tenaga gitu, walaupun sulit gitu ya, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah maklumi, mudah-mudahan selamat hati kita. Tapi kalau wah, kamu keren banget ya ngajinya, baru tahu gitu ya, dalam hati kita ya juga ya, kok keren sih, ujub gitu ya, ujub dia semua apa itu udah halus tuh pahalanya, udah bukan hanya halus pahalanya, nauzubillah, jangan sampai malah berujung siksanya Allah. Makanya luruskan niat. Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang usianya juga, pernah berkata, nata'allamna al-iman qabla an nata'allamna al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum Quran. Ketika kami membaca Al-Quran, fazdadna bihi imanan, bertambahlah iman kami. Iman sebelum Quran. Ngerti nggak kira-kira gimana? Kok iman dulu sebelum Al-Quran? Itulah rahasia kenapa para sahabat Nabi jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang besar sesuai dengan potensinya. Mereka belajar iman dulu sebelum Al-Quran. Karena ternyata kalau Quran dulu justru ada potensi bahayanya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau iman dulu, semakin belajar Quran nanti akan bertambah lagi imannya. Realnya gimana? Allah menurunkan Al-Quran dengan proses berangsur-angsur, karena kan ada dua proses turunnya Quran. Ada anzalna, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam yang mulia. Anzalna, itu kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu lengkap 30 juz sempurna. Dan wa nazzalnahu tanzila wa rattalnahu tartila inna nahnu nazzalna dzikra. Kalau nazzalna bunyinya itu proses turunnya Quran secara berangsur-angsur, beberapa ayat, sesurah demi sesurah, dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari menurut ulama sirah. Jadi ada dua proses turunnya Quran. Ada secara utuh sempurna 30 juz, itu anzalna bunyinya, padahal asal katanya sama, nazala. Tapi kalau di ayat yang lain ada nazzalna, itu berarti proses turunnya Quran yang berangsur-angsur. Saya tadi lagi bilang apa tadi? Oh ya, lagi bilang iman sebelum Quran, dibahas iman sebelum Quran. Nah, dalam proses turunnya Quran yang berangsur-angsur itu 13 tahunnya turun di Mekah, 10 tahunnya turun di Madinah. Kan ayat Makkiyah dengan Madaniyah pembedanya bukan tempat, tapi peristiwa hijrah. Yang salah-salah, yang ini surah An-Nasr pendek, ada di juz 30. Kok Madaniyah judulnya kan turunnya di Mekah ini. Betul, tempatnya turun di Mekah, tapi setelah peristiwa hijrah. Turunnya kan ketika itu Fathu Mekah, Nabi udah hijrah ke Madinah, balik lagi ke Mekah, membebaskan kota Mekah, turun kan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia memasuki agama Allah secara berbondong-bondong. Ini surah Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Karena sekali lagi yang jadi pembeda Makkiyah Madaniyah adalah peristiwa hijrah. Yang turun sebelum hijrah semua Makkiyah, yang turun setelah hijrah semuanya Madaniyah. Bisa dipahami Bu ya, dimanapun tempatnya. Cuma secara umum adalah Makkiyah itu di Mekah, Madaniyah itu di Madinah. Ayat-ayat Makkiyah karakternya itu pendek-pendek memang. Jumlahnya banyak, pengulangannya sering. Tapi ayat-ayat Makkiyah itu sederhana, kan pendek-pendek, nggak berat-berat. Makanya kalau menghafal Quran dari juz 30, 29 itu lebih mudah daripada dari juz 1, 2, 3. Karena memang secara urutan turun Makkiyah dulu. Ayat Makkiyah itu berisi tentang apa? Tentang akhirat, surga, neraka, kisah umat terdahulu. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan keimanan. Setelah hijrah ke Madinah, turun ayat-ayat Madaniyah.
Karakter ayat-ayat Madaniyah itu panjang-panjang. Isinya tentang apa? Perintah, larangan, aturan, syariat. Itu ayat Madaniyah. Itulah pentingnya tahapan dalam pendidikan Bapak Ibu. Kita ini, generasi kita hari ini kayak kehilangan fase makiyahnya, kayak langsung ke madaniyahnya. Efeknya apa? Trauma syariah. Makanya jangan heran kalau anak kita terkadang kok sulit banget sih disuruh sholat, kok sulit banget sih disuruh hafal Quran. Cek dulu gimana pendidikan usia dininya, ditanamkan nggak keimanan sama Allah, diajarkan nggak ilmu tauhid, ilmu akidah, bukan teori ya, tapi harus dibenamkan ke dalam hati. Karena kalau iman itu dipelajari secara teori, rukun iman ada 6 perkaranya. Iman itu membenarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, membuktikan amal perbuatan, itu kan teori. Tapi iman baru jadi iman, bukan kalau di sini. Kalau udah turun ke sini, itu baru iman. Dan butuh waktu 13 tahun untuk itu. Ayat-ayat untuk menumbuhkan keimanan, cek aja juz 30, juz 29, itu pasti isinya tentang surga, neraka, akhirat, peringatan apa nasib kaum umat-umat terdahulu yang melanggar sama Allah dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya imannya tumbuh, supaya keyakinan terhadap akhiratnya itu kuat. Nah, kalau itu fondasinya udah kuat, imannya udah kuat, hijrah ke Madinah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kenapa bisa begitu? Iman. Tapi kalau nggak ada iman, salat itu berat. Bukan karena saya, Allah yang bilang, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh salat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Kalau salat kita terasa berat, berarti khusyuk itu nggak ada. Dan khusyuk itu adalah ciri iman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk, fokus dalam salat mereka. Iman. Makanya kalau nggak ada iman, syariat ini terasa berat. Aduh, disuruh berhijab, disuruh nutup aurat, gerah kali, panas. Tapi kalau dengan iman, ini untuk kehormatan, ini untuk kemuliaan, ini tanda kasih sayang Allah memuliakan wanita, segala macam. Itu iman, pakai bahasa iman. Allah suruh sholat, itu untuk kebaikan kita. Karena kalau sholat kita bagus, yang lain juga bagus. Sholat adalah amalan pertama yang dihisab di akhirat nanti. Kalau sholatnya selamat, yang lain juga ikutan selamat. Sholat, ternyata apalagi kalau diuji secara ilmu medis, ilmu sains hari ini, gerakan sholat ternyata sangat menyehatkan. Ketika bersujud ya, ada bagian otak yang mampu teraliri oleh darah yang membawa oksigen. Kalau kita rajin sujud, apalagi sujudnya di sepertiga malam, sholat tahajud, kadar oksigen di udara tinggi. Itulah kenapa orang yang bangun malam itu aura wajahnya cerah, terhindar dari kebingungan. Wallahu a'lam. Jadi secara ilmiah pun bisa dijelaskan, bisa dibuktikan. Tapi iman, sebelum dibuktikan pun kita udah yakin, itulah iman. Sholat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah kalau kita nggak sholat, nggak rugi. Justru itu untuk kita. Maka itulah iman. Belajar Quran juga sama. Kan kalau kita dekat sama Quran, hafal Quran, paham Quran, ngamalin Quran, nanti kita jadi sahabat Quran, Quran nolong kita di akhirat ini. Allah ngasih syafaat di hari kiamat. Buat siapa itu? Buat kita juga. Itulah iman. Tapi kalau nggak pakai iman, semua itu terasa berat, terasa beban. Kalau nggak ada iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu deh, tanggung nih, lagi kurang kerjaannya. Terus apa lagi? Menghafal Quran juga sama. Lagi di pondok semangat murojaah, nanti ini jadwal tasbih, jadwal setoran. Pas pulang liburan malah main game, gitu ya. Anak-anak kita, generasi kita hari ini kita lihat, kita bukan kekurangan pondok pesantren. Banyak alumni pesantren, banyak santri tersebar di pelosok negeri.
Tapi kenapa kita sering mendapati, walaupun nggak semuanya ya, bukan generalisir, nggak semuanya, ada sebagian dari lulusan pesantren tapi kok nggak kelihatan sisa-sisa pesantrennya, kok begitu keluar dari pesantren kayak seolah-olah balas dendam gitu ya. Masih pesantren dikekang, nggak boleh merokok, nggak boleh pacaran, nggak boleh bawa HP, nggak boleh itu. Begitu keluar boleh bebas, selesai di penjara malah kayak balas dendam, malah nakal. Ada nggak kejadian kayak begitu? Sering kita temukan. Kenapa bisa begitu? Imannya belum tumbuh. Makanya pendidikan itu bukan dengan paksaan sebenarnya ya, bukan sekedar paksaan, tapi harus hati yang dituju. Dan lebih-lebih untuk anak usia dini, Bu, ini yang masih punya anak balita, itu adalah kesempatan emas. Ibarat mereka kan masih kanvas putih. Jadi kalau kita warnai apapun yang baik-baik itu mudah. Kalau udah gede, belum soleh, itu sulit memperbaikinya. Maka jadilah anak menjadi soleh di waktu kecil. Gak usah jauh-jauh, kita belajar dari panutan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak kita bertanya? Rasulullah lahir di Mekah SAW, hijrah ke Madinah. Kita tahu saat itu Mekah itu jahiliyah. Semua kriminal kumpul di sana. Bunuh anak perempuan yang lahir, perjudian, mabuk-mabukan, perzinahan, tipu-menipu, timbangan palsu, lengkap. Parah banget pokoknya rusak masyarakat di masa itu. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak terpengaruh dengan keadaan itu? Kenapa jadi manusia mulia, akhlaknya terjaga? Kenapa bisa? Karena di masa kecil Nabi SAW Allah karantina. Usia 1 minggu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke kampungnya, Bani Sa'dah. Disusui di sana. Pentingnya ASI dan mengasihi gitu ya. Bukan support mah susu sapi mah doyannya makan, itu aja gitu ya. Makan, hajat biologis, mohon maaf, siklusnya kan gitu aja gitu. Nggak ada mikir yang lain. Akan jadi apa generasi ini kalau kehilangan ASI malah minum susu sapi gitu. Kalau saya kan kalau karakternya nanti jadi kayak sapi, mager, malasan gitu. Nah, Rasulullah SAW itu dapat ASI terbaik, di lingkungan terbaik. Karena perkampungan Bani Sa'dah itu ibarat kalau Bandung, Lembangnya lah, udaranya bersih gitu ya. Nggak ada penyakit. Dan kalau di kota bisa punya penyakit. Itulah cara Allah mengkarantina calon pemimpin bumi. Allah jaga fisiknya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga dari pengaruh buruk lingkungan. Kan Nabi disusui dari usia 0 sampai 5 tahun kan ya? Itu kan usia emas. Nggak sempat ngelihat kerusakan jahiliyah. Itulah kenapa kepribadian Nabi itu sangat terjaga. Terlebih Allah utus malaikatnya untuk membedah syaqqus sadr, membedah dada Rasulullah SAW, dibuang jelek-jeleknya. Nah, udah sempurna udah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Jadi udah tahu kan kenapa Rasul kita jadi manusia yang mulia. Jadi kalau kita belajar sirah, belajar juga fikih sirah, kita jadi tahu bukan hanya data sejarah. Rasulullah lahir di tahun gajah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan seterusnya, itu kan data. Tapi kalau kita telusuri lagi, ulama ternyata mengkaji setiap episode kehidupan Nabi itu jadi pelajaran buat kita. Termasuk di usia 0 sampai 5 tahunnya, kenapa lahir dalam keadaan yatim, disusui oleh ibu susui, bukan ibu kandungnya. Ternyata cara Allah menjaga calon nabinya, kesehatannya prima, tidak dirusak oleh moral jahiliyah, kemudian punya kemampuan berbahasa yang baik. Karena orang-orang Bani Sa'dah itu bahasa Arabnya original, terjaga, sehingga Nabi punya kemampuan jawami'ul kalim, bicaranya ringkas, maknanya luas. Mohon maaf kalau saya ngomongnya kepanjangannya, karena saya nggak punya kemampuan jawami'ul kalim. Intinya pendidikan anak usia ini, ayah bunda harus turun. Nggak bisa ngandelin ibunya doang. Ayah alibi, sibuk cari nafkah, terus nggak pernah interaksi sama anak. Dalam Al-Quran ada 17 tema dialog antara ayah dan anak.
Ada Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, ada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Banyak dialog orang tua dan anak. 13 di antaranya adalah ayah sama anak. 3 di antaranya ibu sama anak. 1 gak jelas. Totalnya 17. Kenapa dialog ayah dan anak paling banyak Allah rekam, Allah abadikan? Ini nasihat buat para ayah nih. Kebukti kan yang hadir di sini aja para ayahnya dikit gitu. Kebanyakan ibu-ibunya nih gitu. Alhamdulillah. Jadi Allah pengen ayah itu hadir dalam keluarga, banyak-banyak berkomunikasi, berdialog, ngobrol dengan anak-anak. Karena itu penting sekali. Sampai Allah kasih contoh gini loh caranya. Yang paling lengkapnya ada di Quran surah 31, surah Luqman ayat 13 sampai 19. Gimana itu? Dialog Luqmanul Hakim dengan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku tersayang, jangan menyekutukan Allah. Apa aja itu poin-poinnya kan banyak kan? Itu kayak Allah kasih panduan karena para ayah ini kosakata per harinya dikit, cuma 4.000. Beda dengan ibu-ibu kan, 20.000 lebih saat ini. Dan kalau nggak dikeluarin itu masalah untuk kesehatan mentalnya ya. Butuh teman curhat. Hati-hati Pak, dengerin Pak kalau ibu lagi curhat ya, nanti dari tempat curhat yang lain bahaya ya. Itu hikmah juga sehingga anak-anak itu cepat bisa ngomong karena mendengar bahasa ibu kan. Kita nanti ngomong dulu, kasih nafas dulu biar nggak masuk angin. Sekarang pakai baju, warna ungu ya. Banyak kan diajak ngobrol, itu hikmah. Tapi ayah Allah sampai minta khusus nih, ayo ngobrol. Karena itu penting banget ya. Kalau anaknya anak laki-laki, kelak dia akan menjadi pemimpin. Kalau anak perempuan, dia akan mengenal cinta pertamanya sehingga terjaga di usia dewasanya. Itu penting banget. Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari godaan istri raja yang cantik jelita yang mengajak berzina. Padahal Nabi Yusuf punya ketampanan luar biasa, keadaan aman, jauh dari keluarga, hidup sebatang kara dalam ruangan yang dikunci rapat. Selamat. Padahal Nabi Yusuf normal, walaupun hamad bihi wa hamma biha laula ra'ahu hadrahu. Yusuf tertarik ke perempuan itu tertarik ke Yusuf tertarik ke perempuan itu sekiranya tidak melihat tanda dari rohnya. Kenapa bisa Nabi Yusuf ada melihat tanda dari Allah berupa burhan? Ada sosok ayahnya di hadapannya, seolah dengan wajah yang kecewa di saat itu, kecewa sama Nabi Yusuf. Kok kamu gini sih gitu ya? Kayak itu bekas pendidikan di usia dini. Padahal udah terpisah puluhan tahun dengan ayahnya, tapi masih membekas. Jadi kalau ayah hadir dalam keluarga, nanti bisikin suaminya yang di rumah. Ayah hadir dalam keluarga itu bisa mencegah anak ketika dewasanya yaitu dalam kenakalan, pergaulan bebas, kemaksiatan. Itu pentingnya hadir orang tua secara utuh di masa kecil. Apakah Rasulullah mendapatkan itu? Iya. Rasulullah memang lahir dalam keadaan yatim, tapi disusui di keluarga yang Sa'diyah yang lengkap, ada ibu susunya, ada ayah, ada suami dari ibu susunya lengkap, kasih sayangnya itu dapat. Setelah itu pindah ke Abdul Muthalib. Setelah itu pindah lagi ke Abu Thalib, dapat gitu. Kalau nggak ada kasih sayang, nggak bisa ngandelin ibu doang atau ayah doang. Maryam lahir dalam keadaan yatim, tapi Allah ganti sosok ayahnya dengan siapa? Nabi Zakaria, yaitu pamannya. Wa kaffalaha Zakaria. Makanya jadi perempuan yang paling mulia, simbol kesucian kan? Harus hadir, ayahnya itu harus bekerja sama. Jadi anak kita soleh sebelum gedenya. Karena kalau udah gede belum soleh sulit memperbaikinya. Dan urutan dalam pendidikan itu iman sebelum Quran, ada sebelum ilmu sebelum amal. Kita belum bicara, ayo nak hafal Quran 30 juz biar masih mahkotanya buat dulu orang tua. Itu udah mainstream sering kita dengar. Tapi hari ini harus kita waspadai gerakan tahfiz Quran, menghafal Quran di mana-mana. Tapi gimana realisasinya? Gimana penerapannya? Gimana pengamalan Qurannya? Gimana keistiqomahannya dengan Quran? Nah, ini yang harus kita waspadai. Fondasinya harus dikuatin dulu, iman sebelum Quran. Karena kalau udah punya iman, udah terinstal Quran, makin belajar Quran, makin nambah iman, makin mudah untuk mengamalkan Qurannya, makin takut sama Allah. Kan itu yang penting. Dan pendidikan iman itu gak instan, gak bisa sehari 2 hari kita ajarin materi iman langsung khatam, enggak.
13 tahun lebih lama daripada 10 tahun. Ayat Makkiyah lebih lama turunnya daripada ayat Madaniyah walaupun lebih panjang dan kompleks. Itulah bukti bahwa pendidikan iman itu tidak instan, butuh nafas yang panjang, nggak bisa sehari 2 hari. Jadi kalau nanamin iman, bikin dia kenal Allah, takut sama Allah, itu nggak bisa sebentar. Tiap hari diulang-ulang, nah alhamdulillah menjadi rezeki dari Allah, bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa dapat mainan kesukaan. Ketika yang dia pengen nggak terwujud, diizinin sama Allah, harus sering-sering mention Allah. Ketika dia nanya, ini kenapa begini, kenapa begitu? Begitulah kuasa Allah, kan? Allah itu harus sering-sering di-mention. Asmaul Husna, kenali, itu salah satu cara yang mengenalkan iman. Itu lebih penting sebelum kita ajarkan ilmu apapun, termasuk Quran. Iman sebelum Quran itu urgent ya Bapak Ibu ya. Kalau yang bertelanjur gimana nih yang belum ya, supaya nggak salah lagi insyaallah. Nah, jadi fondasi dulu, iman dulu, luruskan niat dulu, baru silakan belajar Quran. Fadilah Quran, menjadi ahlul Quran ya, pahalanya luar biasa, memberikan mahkota cahaya, derajat di surganya mulia. Orang taqi kita udah sering dengar gitu. Tapi kita harus belajar secara syukur. Jangan hanya modal semangat, menjadi ahlul Quran itu luar biasa, balasannya, keutamaannya, fadilahnya, pahalanya, kita udah sering tahu itu. Tapi ini rambu-rambunya nih, kerennya juga kita harus tahu. Berilmiah, gitu ya, hati-hati dari kemunafikan. Semangatnya pas rame doang, pas sendiri nggak murajaah, pas di pondok rajin setoran, pas di rumah malah main game. Dan itu niat lagi, balik lagi. Pas jadi imam sholat berjamaah bacanya Al-Baqarah, pas sendiri pul lagi. Nah, itu iman sebelum Quran. Jadi aplikasi Qurannya di mana? Dan supaya setiap kali kita ulang, setiap kali kita murajaah, Quran itu jadi pengingat. Jadi kalau Quran udah terinstal dalam diri kita mau maksiat, kita langsung ingat gitu. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Lewat ayat itu semua maksiat tidak takut. Udah terlanjur terperosok berbuat maksiat, nggak usah sedang taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allah masih mengakui kita hamba walaupun kita banyak dosa. Allah nggak bilang wahai pendosa, enggak, tapi Allah masih bilang wahai hambaku. Baik banget ya Allah, itu sasa di rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni semua dosa tanpa kecuali. Termasuk syirik kalau tobat. Kalau meninggal dalam kesyirikan baru nggak bisa diampuni. Tapi juga Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi apapun permasalahan hidup kita, itu solusinya ada di Quran. Masalahnya kita hanya belum ngaji, kita hanya belum buka Quran. Jadi nggak usah level kita hafal Quran aja, ya. Kita rutin baca Quran aja, asalkan tadabburi maknanya, mudah-mudahan bisa kita amalkan Quran dalam kehidupan. Karena level interaksi dengan Quran itu kan bertingkat-tingkat, Bapak Ibu ya. Jangan kita nggak usah buru-buru bilang hafal Quran gitu. Buat kita nih misalnya, buat emak-emak, alhamdulillah kalau hafal Quran bisa istiqomah, alhamdulillah. Tapi jangankan hafal Quran, baca Quran aja dulu, itu udah benar belum? Tajwidnya udah tepat belum? Sifatul hurufnya udah sempurna belum? Kan ini perintah Allah ya, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil. Tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tartil itu membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhentinya sesuai dengan ilmu tajwid. Tartil kalau diterjemah Quran itu perlahan-lahan. Kenapa perlahan-lahan? Nah, ini ada penjelasannya ya. Itulah kenapa memahami Quran itu nggak cukup hanya mengandalkan terjemah. Kalau kita main ke Singapura, Malaysia, buka mushaf terjemah di sana, tartil itu bukan perlahan-lahan. Tartil di situ dalam huruf mengindahkan aturan tajwid. Bacalah Al-Quran secara tartil dalam huruf mengindahkan aturan tajwid.
Kalau di negara kita dalam kurungnya perlahan-lahan. Nah, kalau kita langsung ambil kesimpulan, oh kalau ngaji itu pelan-pelan ya. Bismillah. Ini kan artil, itu perintah Allah. Makanya nggak bisa memahami Quran hanya dari terjemah. Terjemah itu mendistorsi banyak hal. Karena Quran itu mukjizat. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang mukjizat. Bahasa yang kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Bahasa yang bikin pintar itu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu lengkap sekali diksinya. Mau mengabarkan cinta aja misalnya, itu ada 60-an kata lebih. Mau menggambarkan singa itu 100 lebih, entah sampai 1000. Ada asad, ada banyak banget gitu. Bahasa yang paling lengkap, bahasa yang paling sempurna, bahasa yang paling mampu mengekspresikan isi hati, itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Nah, tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menerapkan ilmu tajwid satu, kemudian mentadabburi maknanya. Itulah kenapa perlahan-lahan sifat bacaan tartil itu bukan sekedar temponya dilambat-lambati, bukan, tapi ada tujuan lain, yaitu mentadabburi maknanya, merenungi pesannya. Itulah kenapa pelan. Bacaan Rasulullah SAW itu tartil dan pelan, karena Rasul itu tadabbur, gak buru-buru. Dan yang terakhir, sempurnakan dengan irama. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan dalam kitab tafsirnya mengutip kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang punya suara merdu ketika melantunkan Al-Quran. Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kalian. Laisa minna man lam yadhanna bil Quran, bukan golongan kami yang tidak bersenandung dengan Quran. Ada hadis riwayat Muslim yang diikuti dalam tafsirnya. Berarti bacaan tartil itu kalau boleh kita simpulkan, yang pertama tajwidnya dulu terjaga, bacanya dulu benar. Yang kedua tadabburi makna. Yang ketiga sempurnakan irama. Jangan dibalik, jangan semangatnya irama doang. Saya beberapa tahun yang lalu ya, karena bacaan Quran saya ya qadarullah ya, banyak yang dengar, dicari orang, mungkin lewat pendekatan iramanya barangkali ya. Pendekatan iramanya, ya begitulah kondisi masyarakat kita hari ini. Quran itu bisa dinikmati salah satu lewat iramanya. Tapi jangan lupa, irama bukan yang utama. Jangan sampai semangat saya ubah sempurna, pokoknya harus dengan irama yang bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh, dan kebablasan jadinya. Harusnya dibalik dulu, tajwid dulu. Setelah tajwid itu tadabburi makna. Jangan sampai kita sekedar spirit mengiramakan Quran, tapi makin bagus kita ngaji iramanya, makin keras hati kita. Tabbat yada abi dhahabin wa tab. Allah diteriakin menjemaah. Binasalah kedua anak ulah, dia pasti celaka. Allah, kayak bersuka cita gitu ya. Harusnya astagfirullah, na'udzubillah, jangan sampai nasib kita kayak Abu Lahab. Jadi kita takut sama Allah ya. Tapi kok kayak euforia gitu. Yang jadi kita takjub dengan ayat Quran atau dengan suara qari'nya sebenarnya. Nah ini introspeksi ya. Nanti habis ini jangan nanti ada hafal Quran nanti dicelak, jangan gitu. Tapi ini untuk introspeksi kita, karena prioritasnya adalah tajwid dulu, tadabburi makna, biar imannya nambah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Makin kita ngaji, makin dengerin Quran, kita makin yakin, makin takut sama Allah. Kalau kita ngerti apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu. Makanya pentingnya tadabbur. Hafal Quran bagus, jangan lupa tadabbur. Baca Quran bagus, jangan lupa tadabbur. Tadabburnya apa? Direnungi, dipahami, dibaca artinya itu minimal. Dipelajari tafsirnya lebih bagus, belajar bahasa Arab keren lagi.
Bapak Ibu, Quran kita baca, nggak ngerti doang, nggak ngerti apa yang kita baca, itu juga udah kebaikan, itu juga udah pahala, itu juga udah berkah Allah turun. Kata Allah di surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kan diturunkan kepada Muhammad untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran kita baca, nggak ngerti apa yang kita baca, itu pahala benar. Satu huruf alfu hasanah, 10 kebaikan. Tapi kan Quran Allah turunkan bukan sekedar untuk dibaca doang, bukan sekedar untuk dilantunkan doang. Walaupun itu baik loh, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk yang mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Makanya apabila Quran dibacakan, simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Karena Quran itu barokah, bermanfaat, menyehatkan jiwa raga kita, menenangkan hati kita, menstabilkan tensi darah. Ada penelitiannya loh. Dulu beberapa tahun yang lalu ada email masuk ke tim saya, mahasiswa doktor, program doktoral minta izin untuk menggunakan lantunan Ar-Rahman kami untuk diujikan ke pasien hipertensi. Pengaruh musik Mozart dibandingkan Al-Quran terhadap pasien hipertensi, itu penelitiannya. Dan ternyata lantunan Quran lebih memberikan efek tenang, menurunkan tensi darah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan Quran itu sebagai obat, penawar, penyembuh, rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kata shifaa'un sebagai isim itu ada 4 kali di Quran. 3 di antaranya bersanding dengan Quran, hanya 1 yang bersanding dengan selain Quran. Yukhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut lebah keluar minuman yang beraneka ragam warnanya, di dalamnya terkandung obat yang menyembuhkan bagi manusia. Shifaa'un yang selain Quran itu 1 kali, yang dengan Quran itu 3 kali. Artinya Quran itu sendiri menyembuhkan. Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sakit nggak usah jauh-jauh, rupiah dulu ya mengenai Quran. Tapi bacaan Quran kita benar nggak? Atau kita yakin apa ketika membaca Quran itu? Karena dulu Umar bin Khattab ada orang sakit perut, dibacain Quran diusut sembuh. Kalau kita, ya Allah Alam, kan? Iman kita beda, bacaan kita beda, keyakinan kita beda, tapi tetap janji Allah pasti ya Quran itu sifat obat. Makanya Quran di level kita ngaji atau bahkan dengerin doang, jangan kira itu gak manfaat. Berkah dulu, berkah tahu kan ya? Berkah itu baik, banyaknya kebaikan, itu barokah. Hati tenang, sembuh kalau lagi sakit. Itu di level nggak kita pahami. Apalagi kalau kita tadabburi, karena memang itulah kita Allah lihat dan baru ayat. Kita memang hidup di zaman hari ini terlalu jauh hidupnya dari Quran. Buktinya kita udah tahu ya. Ketika saya nanya di berbagai forum, di berbagai acara sama jamaah yang hadir, ada nggak di antara yang hadir udah pernah khatam Quran plus dengan terjemahnya? Saya nanya gitu. Nah, pertanyaan yang sama saya tanyakan di sini coba. Ada nggak di sini yang udah pernah khatam Quran plus dengan terjemahnya walaupun sekali aja seumur hidup? Saya nggak nanya khatam Qurannya doang. Ya, kalau di Ramadan bisa berkali-kali, insya Allah ya. Tapi plus dengan terjemahnya, ada nggak yang pernah? Katanya Quran itu petunjuk dan katanya Quran itu way of life, malu-malu. Yakin nggak sih Quran itu petunjuk? Kok nggak mau cari tahu? Katanya itu petunjuk biar selamat. Quran itu ibarat maps biar nggak nyasar. Tadi saya pas kesini nyasar tuh karena ada car free day, ada blocking jalan, nyasar di sana. Padahal udah pakai maps loh. Gimana kalau nggak ada maps? Gimana kalau nggak ada tempat bertanya? Nah, kalau real destination kita adalah akhirat, surganya Allah, biar kita nggak nyasar ke neraka. Nah, ini loh Quran. Quran itu mapsnya. Dan maps itu masih ada kemungkinan salah baca kan? Kelewat beloknya gitu. Apalagi biasanya mama atau ibu-ibu gitu yang disuruh
baca maps, umumnya nggak semuanya begitu ya, umumnya. Maaf ya Bu ya, nggak bermaksud gitu. Nah gimana kalau hidup kita nggak ada mapsnya? Apa nggak biasa tuh alamatnya Rasulullah? Makanya Quran itu ya, mushaf Quran hari ini dicetak itu lengkap dengan terjemahnya Bu. Itu bukan untuk dianggurin, bukan sekedar pelengkap aja dia gitu. Biar ada aja, enggak, untuk dibaca. Pertanyaannya udah belum? Nah mumpung Ramadan kurang dari 4 bulan lagi, kita pemanasan dong ya. Atlet itu ya, lagi Piala Dunia itu latihannya nggak sebentar. Pas mainnya jos luar biasa gitu ya. Bang Bedu aja udah pulang, yang bintang gitu ya semalam. Nah, jadi Quran terjemah baik di aplikasi handphone ataupun yang punya di rumah itu dibaca, dibuka. Gimana pemanasannya? Kalau masih berat 1 hari 1 juz plus dengan terjemah ya udah setengah juz. Masih berat juga ya udah 1/4 juz. 1/4 juz itu udah sedikit loh. 2 lembar setengah, 5 halaman. Itu 1/4 juz. Jadi kalau kita bagi sholat subuh 1 halaman, zuhur 1 halaman, asar 1 halaman, maghrib 1 halaman, isya 1 halaman. Itu nggak akan berat. 1 halaman itu cuma perlu 5 menitan plus dengan artinya. Kalau itu rutin istiqomah, insya Allah menjelang Ramadan nanti khatam. 4 bulan itu khatam. Kan kalau 1 juz sehari, sebulan kan, 30 juz, 30 hari. Kalau setengah juz berarti 2 bulan. Kalau 1/4 juz berarti 4 bulan. Nah, mumpung Ramadan 4 bulan lagi, coba rutinkan. Habis atau sebelum atau setelah sholat atau tiap sholat waktu 1 halaman artinya, 1 halaman artinya. Itu aja dulu rutinkan. Kita nggak ngomong hafal Quran 30 juz mungkin. Nah, itu kayak bagi masyarakat awam hari ini kayak sesuatu yang eksklusif banget. Jangankan masyarakat awam gitu ya, saya yang pernah berkesempatan dengan izin Allah tinggal di rumah Quran, tinggal di rumah tahfiz, itu aja sulit. Ketika udah keluar dari rumah tahfiz dengan tantangan kesibukan, pekerjaan, amanah ini itu, kesibukan belajar, kesibukan kuliah misalnya, masih istiqomah nggak murajaahnya, nambah hafalannya, itu aja sulit kalau bukan lingkungannya. Makanya kalau sebelum baca Quran dulu yang benar, ada buri maknanya, sempurnakan dengan irama. Kalaupun irama itu jadi penyemangat kita dalam mengaji, maka silahkan. Tapi jangan lupa prioritas utamanya adalah bacaan yang terakhir itu tajwidnya terjaga, tadabburi makna, sempurnakan dengan irama. Irama itu yang ketiga. Karena saya pengalaman pribadi, harus saya akui, saya senang dengan Quran dulu lewat irama. Karena dari kecil saya ikut musyawarah, cabang tilawatil Quran. Sekarang aja fokus di murattal. Dulu mah waktu kecil saya menjawab. Senang kalau dengerin kol-kol menjawab itu, rasanya pengen saya tiruin semuanya. Itu waktu kecil. Allah, kan gitu ya menjawab. Waktu kecil saya senang banget bacaan yang begitu, dan disitulah saya melatih irama Quran. Tapi begitu saya fokus menghafal Quran, ditambah uber gitu, suaranya berubah. Yang tadinya nyari cempreng anak kecil kan, tiba-tiba udah jadi ngemas, maco gitu ya, dewasa. Punya keterbatasan, suara tinggi udah nggak sanggup, nafas udah ngos-ngosan segala macam. Udahlah, fokus di murattal aja, lebih banyak manfaatnya. Bukan menjawab nggak bagus juga. Cuma kalau murattal itu menghafal Quran murattal, murajaah murattal, mimpin sholat jadi imam murattal. Kalau ada acara resmi emang nggak boleh ngaji murattal? Boleh. Hari ini pengajian pranikah sebelum akad nikah itu kalau saya diundang, saya ngajinya mesti murattal. Tapi sama tadabbur maknanya juga gitu. Jadi bukan sekedar lantunan, iramanya segala macam, tapi supaya ada pesannya. Biasanya yang sering saya baca itu Ar-Rum 21, An-Nisa 34, At-Tahrim ayat 6, minimal 3 itu, sama Al-Furqan 74. Itu saya baca karena itu pesan-pesan untuk bekal calon pengantin baru dong ya, sama pengantin lama juga gitu. Dan buat yang dengerin, saya baca ayatnya, saya baca terjemahnya gitu. Tadabbur. Tapi kalau bicara sejarah, saya dulu senang sama Quran
lewat irama dulu. Makanya alhamdulillah saya mengenal dari irama Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ajam atau jiharkah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sika. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ras. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau ngaji, iramanya yang mana? Ada nggak dari salah satu yang saya contohin tadi? Masa langgam sudah sih? Itu dulu saya semangat sama Quran lewat Quran. Tapi hari ini setelah belajar tadabbur, ternyata Quran itu luar biasa mukjizatnya. Itu apa namanya? Irama masih juga, tapi yang utamanya adalah tadabburnya, pengingatnya, pesannya. Karena Quran itu mukjizat, setiap ayat, setiap kata, setiap huruf, bahkan harokat Quran, perbedaan qiraat itu semuanya ada pesan, ada makna yang berbeda buat kita. Bahkan susunannya kita belum bicara makna ya, susunannya aja itu luar biasa, keindahan Quran. Karena Quran ini adalah mukjizat. Bapak Ibu hafal ayat kursi kan? Nah, tahu nggak kalau ayat kursi itu susunannya itu luar biasa loh. Ayat kursi itu berdasarkan wakafnya itu dibagi menjadi 9 kalimat. Dan ternyata kalimat pertama dengan kalimat yang ke-9 itu seimbang. 2 dengan 7, 3 dengan 2 dengan 8, 3 dengan 7, 4 dengan 6, dan 5 itu ada di tengah-tengah. Kan ayat kursi itu kan yang pertamanya apa? Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, kekal dan maha mengurusi makhluk-makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada 2 asma Allah di kalimat pertama. Kalimat terakhirnya apa? Wa huwal aliyyul azim. Ada 2 asma Allah di akhir. Seimbang gitu ya. Yang keduanya apa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Ayat 9 kalimat 8-nya wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, langit dan bumi. Allah enggak mengantuk, enggak tidur, Allah jaga langit dan bumi. Ada dua objek, ada 2 yang Allah sebutkan, ada 2 juga di kalimat kedua dan kalimat 8. Yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Kalimat 7, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ada langit dan bumi di awal di kalimat 3, ada langit dan bumi di kalimat 7. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa yang dapat mendatangkan syafaat kecuali dengan izin Allah. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali yang dikehendakinya. Syafaat dengan izin Allah, ilmu Allah dengan izin Allah. Seimbang ya kalimatnya. Dan tengahnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, yang ada di depan mereka, dan apa yang ada di belakang mereka. Allah Maha mengetahui firman-Nya yang sebelumnya 4, 3, 2, 1 dan kalimat setelahnya 6, 7, 8, 9. Masya Allah. Ini baru kita kaji dari segi susunannya loh. Belum dari segi hikmahnya, belum dari segi tafsirnya, belum dari segi ibrah atau pelajarannya. Inilah Quran. Makanya jangan sekedar ngaji, pelajari bahasa Arab, pelajari ilmu tafsir, minimal baca terjemah. Nanti kita akan tahu betapa Quran ini benar-benar jadi petunjuk buat kehidupan kita. Gimana cara jadi anak muda yang keren? Belajar dari kisah Nabi Ibrahim yang ada di surah Al-Anbiya. Usia muda, udah punya iman luar biasa, mendakwahkan tauhid, menghancurkan berhala yang disembah kaumnya, walaupun resikonya dibakar ke dalam api. Itu kan luar biasa. Pemuda yang keren itu yang membela agama Allah, yang nggak cuma mikirin diri sendiri dan yang punya iman yang luar biasa. Belajarlah dari kisah Nabi Yusuf tadi. Itu kan usia muda waktu digoda berzina sama istri raja. Hari ini anak muda sulit banget menjaga diri di zaman sosial media
media, zaman digital, pengaruh kemaksiatan itu langsung tinggal klik gitu ya, sama juga keburukan juga sama. Makanya kita butuh panduan. Jadi anak muda yang keren itu versi Quran gimana? Lihat Ashabul Kahfi, lihat Nabi Musa gimana ketemu jodohnya, 2 orang putri dari negeri Madian di surah Al-Qasas. Itu romantis banget, itu keren banget. Gimana Ashabul Ukhdud, anak muda yang bisa jadi wasilah iman untuk satu kaum, satu masyarakat. Itu inspirasi buat anak muda. Buat ibu-ibu juga sama. Misalnya kalau kita tadabburi kisah perempuan dalam Quran itu kan ada banyak. Peran perempuan yang paling banyak dalam Quran itu apa? Nomor 1 itu istri Abu Lahab, istri Fir'aun, itu yang jeleknya ya. Istri Imran, yang baiknya kan. Pokoknya peran istri, tokoh istri itu banyak banget di Quran. Yang kedua, tokoh ibu, Ummu Musa salah satunya. Kemudian yang ketiga, perempuan sebagai personal hamba Allah. Dan yang keempat sebagai sosialita, makhluk sosial. Jadi dari urutan persentase kisah dalam Al-Quran yang perannya adalah perempuan, itu jadi hikmah. Berarti peluang untuk meraih surga paling mudah bagi perempuan itu adalah menjadi istri. Kalau sholat di malam itu, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami, masuk surga lewat pintu manapun yang dimulai. Pernah dengar hadis itu? Ya. Tapi mudah nggak? Mudah nggak taat sama suami? Tanpa tapi kan suami saya nggak ada tapinya gitu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah. Itu aja yang ramu-ramunya. Kalau suami nggak nyuruh maksiat, udah selain itu taat udah mutlak. Nggak ada tapi kan sulit banget. Sulit banget kan ya? Kenapa saya tahu kan? Saya udah nikah. Sulit gitu. Ketaatan itu suatu yang sulit, walaupun memang kalau sudut pandangnya adalah POV-nya adalah sebagai seorang suami harus berwibawa, suami harus punya kawam, harus punya kepemimpinan supaya mudah untuk ditaati, mudah untuk dituruti, kan itu ada timbal baliknya memang. Tapi kalau sudut pandangnya adalah perempuan, kalau mau surga, mudah masuk surga, ya taat sama suami, taat sama Allah, langsung taat sama suami, udah itu aja. Istri, itulah kenapa tokoh istri itu paling banyak disebutin dalam Quran. Kenapa? Karena ternyata kebanyakan perempuan itu gagal menjadi istri. Itu kan ragu-ragu dari Allah. Yang kedua baru perempuan sebagai ibu. Kalau kita tadabburi lagi, seseorang akan sulit, seorang perempuan sulit sukses menjadi seorang ibu kalau belum sukses menjadi istri. Jadi ibu aja nggak mungkin kalau belum jadi istri duluan, benar nggak? Nggak mungkin dipanggil mama kalau belum nikah, kalau belum jadi istri dari seseorang, kan gitu. Makanya gimana akan maksimal menjadi ibu kalau perannya sebagai istri belum maksimal bakti sama suami gitu ya. Terus mau menjadi ibu yang baik itu kan sulit. Rumah tangga berantem, cekcok terus. Pemandangan itu dilihat sama anak-anak, bagus nggak untuk tumbuh kembang si anak? Ya, meninggikan suara gitu ya. Apalagi misalnya kalau suami istrinya yang meninggikan suara sama suami jatuh martabatnya. Kalau itu anak perempuan lihat itu, dia akan mengulang hal yang sama nanti pas sudah gede. Karena anak itu mudah sekali meniru yang ia lihat, walaupun bisa gagal menerima nasihat. Karena anak itu kan peniru. Tapi kalau yang dilihat itu ibunya patuh sama suaminya segala macam gitu. Kalau anak laki-laki dia melihat kepemimpinan itu dari ayahnya. Kalau anak perempuan dia melihat cinta pertamanya adalah ayahnya. Bukan malah ibunya memprovokasi, ayah kamu tuh ya, gitu kan. Kalau nggak akur gitu, kalau nggak sukses jadi istri. Itu sederhananya gitu kita tadabbur. Quran itulah kenapa Allah kasih rambu-rambu, kasih panduan. Ini kisah istri paling banyak. Kedua baru kisah ibu. Mustahil jadi ibu yang sukses kalau belum jadi istri yang sukses. Baru yang ketiga sebagai hamba Allah. Itu prioritas perempuan yang terakhir, perempuan sebagai makhluk sosial. Berarti meraih surga di luar rumah itu ada, tapi sedikit. Surga yang utama itu di rumah. Jangan nanti misalnya perempuan semangat banget jadi relawan, keurus majelis taklim, suami dan anak-anak gak keurus misalnya. Jangan kebalik, bukan gak boleh nih kegiatan sosial begini, tapi prioritasnya nomor 4 kalau kita lihat kisah yang ada di Quran gitu. Jadi Quran itu benar-benar hikmah, pelajaran buat kita. Cuma kitanya aja yang jauh dari Quran. Jadi kalaupun kita semangat hari ini belajar Quran, menghafal Quran, goalsnya adalah supaya bisa kita amalkan.
bukan sekedar lantunan, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar diperdengarkan, bukan sekedar sunnah sholat saat menjadi imam, bukan itu. Tapi gimana caranya kita benar-benar menjadikan Quran ini akhlak kita, amal kita, supaya kita diakui sebagai sahabat Al-Quran yang akan menolong kita nanti di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu dulu sharing di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.